ini sudah tidak pantas lagi dipakai. Ya, makanya sebaiknya kita musnahkan. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo di sini. Kita akan kembali membahas ya tentang seputaran Kristen ya, yang mana ada lagi orang yang takut dengan salib, guys. Jadi suatu hari ada seseorang salah membeli batik dan kemudian batik itu dibakar. Setelah batik itu dibakar katanya, wah ini nggak boleh karena tadi saya beli batik ternyata ada lambang salib yang ada di lingkaran ini. Wah ini nanti saya bisa jadi kafir, mungkin gitu pikirannya. Mari kita langsung nonton videonya aja, guys. Nah, ini baju yang dibeli dari Al Haramain Ciledug. Nih, ada lambangnya seperti yang saya lingkarin ini. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Nah, jadi ini sudah tidak pantas lagi dipakai. Ya, makanya sebaiknya kita musnahkan. Nah, agar tidak tersimpan lagi di rumah kita, hanya akan membawakan pahala bagi kita. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Al Haramain Ciledug. Ya, begitulah kira-kira yang terjadi sehingga kenapa dia membakar batiknya. Kan sayang banget ya batik baru. Terus kemudian dari batik baru ini dia harus bakar. Karena kenapa dia harus bakar? Karena mirip salib. Nah ini kan kasihan banget ya. Hanya gara-gara barang yang mirip salib kemudian dia harus bakar. Mbok yo dikasih aja ke orang yang membutuhkan. Kayak saya ini kan kalau dikasih batik itu kan ya pasti saya ambil juga kan. Kan sayang cuy. Itu kan batik bagus banget. Bisa untuk khotbah, bisa untuk jalan-jalan. Nah padahal hanya motif yang mirip batik sehingga dia ketakutannya sampai seperti itu. Waduh. eh saya jadi kasihan juga, tapi antara kasihan tapi juga bagaimana ya? Mungkin itu iman dan kepercayaannya dia begitu. Nah, saya yakin sih sebenarnya yang pertama ya, saya yakin banget bahwa bukan pemilik, pembuat baju batik ini pasti dia juga nggak berpikir bahwa ini adalah lambang salib, bener ya? Ya batik ini paling dibikin motifnya karena bagus gitu. Toh itu juga kalau diperhatikan baik-baik tebal, yang bentuk plusnya itu tebal. Tapi di bawahnya itu dia kayak tipis begitu. Mungkin dia nggak bermaksud untuk membuat itu, bukan bermaksud membuat salib, tapi toh orang menganggapnya itu seperti salib, makanya dibakar. Kan ada juga yang takut perempatan, tiang listrik dan lain-lain kan. Ya apa kabar dengan buku matematika yang ada plusnya? Nah itu bakar juga tuh, supaya anaknya dapat nilai 100. Oke yang kedua, mengapa sih sebenarnya kok mereka ini bisa sampai takut salib? Ya kalau dalam 1 Korintus 1 ayat 18, mari kita akan baca aja ya bagian ini. 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah. Dikatakan kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ini ada kontras ya. Jadi menurut kita salib itu sebenarnya pemberitaan tentang keselamatan, bagaimana kuasa Allah nyata bagi manusia. Karena melalui salib inilah Yesus menyelamatkan kita sebagai manusia yang berdosa, diselamatkan melalui penebusannya. Tapi bagi orang-orang yang tidak percaya itu, bagi orang-orang yang menganggap dirinya pintar, ya jelas itu adalah salib itu pemberitaan dianggap sebagai kebodohan. Kebodohan kenapa? Karena kok dosanya manusia bisa ditebus dengan penyaliban Yesus Kristus. Nah itu bagi mereka kebodohan. Tapi kan memang gini, kalau misalnya Anda buat dosa pada zaman perjanjian lama,
Bangsa Israel ketika buat dosa, mereka harus mengorbankan binatang untuk menebus dosanya. Nah, begitupun juga dengan Kristus. Ketika manusia ini berdosa, manusia itu kan butuh keselamatan. Dan pengorbanan Yesus di kayu salib itu lunas untuk membayar orang-orang yang percaya kepadanya. Ya, kita akan baca ayat yang selanjutnya di dalam bagian ini ayat 19. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat, di manakah ahli Taurat, di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan, ya kan? Lanjut. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Jadi di sini Allah ingin menyelamatkan semua manusia yang mau percaya dengan berita yang dianggap bodoh sama orang-orang itu. Nah, kenapa kok harus memakai salib? Kenapa kok manusia nggak bisa selamat karena amal baktinya? Kan bagus kalau pakai amal terus manusia selamat. Kenapa kok harus Kristus atau Tuhan sendiri yang menyelamatkan? Itu semuanya supaya manusia nggak sombong bahwa dirinya sendiri yang menyelamatkan. Tapi manusia itu tunduk kepada Allah yang mana percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah lah yang menyelamatkan kita sebagai manusia ini. Ya, dalam bagian ini kalau kita lihat ya, eh, di ayat 23, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil? Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Supaya apa ini? Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Nah, ini sebenarnya tujuan utama kenapa harus ada salib. Salib adalah membuat manusia yang berdosa ini, mereka menyadari bahwa dirinya berdosa dan dirinya butuh juru selamat. Sehingga untuk pergi selamat, mereka itu tidak bisa dengan perbuatannya sendiri. Tetapi untuk selamat, manusia itu harus berserah dan memohon pertolongan sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga tidak memegahkan diri, yang dimegahkan adalah Kristus. Kalau kita lihat di ayat selanjutnya, dikatakan ayat 30. Tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ya, ia membenarkan. Kita ini manusia bersalah yang mana kita nanti akan dibenarkan oleh Kristus karena kita percaya Kristus. Kita manusia yang berdosa, kita kemudian dikuduskan. Yang sebenarnya kita ini gak kudus, tapi karena Allah sudah menebus dosa kita, kita menjadi kudus di hadapannya. Dan kita ini telah diselamatkan ya, kalau kita lihat dalam bagian ini, menguduskan dan menebus kita. Nah, jadi jelaslah bahwa salib itu memang bagi orang itu suatu kebodohan, bagi orang banyak ya. Tapi kalau bagi orang yang percaya itu sebenarnya bukan kebodohan. Justru seseorang yang pintar, dia tahu bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia butuh juru selamat yang bisa menyelamatkannya. Dan yang bisa menyelamatkan manusia ini hanyalah Allah. Lalu kenapa harus Yesus datang ke dunia? Iya, Yesus yang mana dia memiliki tubuh manusia, itu memungkinkan dirinya menjadi kurban yang sempurna untuk menebus dosa kita. Harusnya kita yang dihukum, tetapi digantikan oleh Kristus di kayu salib. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ini dan gak perlu takut tentang salib. Justru pelajarilah salib. Syukuri bahwa ada salib sehingga dosa kita itu boleh diampuni. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasio di sini. God be with you all.